Ternyata Kasat Jenderal Dudung keturunan Sunan Gunung Jati. Orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, tidak melihat hadismu, tidak melihat kitab sucimu, tetapi orang non-Islam melihat akhlak dan perbuatan. Kalau kamu pengen mengatakan Islam ini agama yang baik, tunjukkan akhlak dan perbuatanmu yang baik. Zaman semono kok wali-wali ngeten kok kufar kafir. Haji pecok karo wong Jawa pisan. Mula untung sing teko niku wali. Coba nek sing teko musyul haram bubar pisan. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Besok kita jangankan jabatan, besok usia kita, umur kita diambil mau apa? Bener nggak? Makanya jangan sombong. Ternyata Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman, dibalik ketegasannya, dibalik keberaniannya menentang kelompok-kelompok radikalisme yang ada di Indonesia, ternyata para sahabat, Dudung Abdurrahman ini masih punya darah dengan Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang ditunjuk sebagai Panglima TNI. Jenderal Dudung yang sebelumnya menjabat Pangkostrat ternyata memiliki darah Cirebon. Bahkan dilansir dari Wikipedia, Jenderal TNI Dudung masih memiliki darah Cirebon keturunan Sunan Gunung Jati dari P. Sumbu Mangkurat Sari atau Pangeran Trusmi Sarip Wilayatullah dari jalur putra Pangeran Syekh Pasiraga Depok. Cirebon dari jalur cicitnya yang bernama Ku Muharram Wira Subrata Kepuh. Realitarakyat.com. Jenderal Dudung Abdurrahman diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang ditunjuk sebagai Panglima TNI. Dudung yang sebelumnya menjabat Pangkostrat ternyata memiliki darah Cirebon. Bahkan dilansir dari Wikipedia, Dudung masih memiliki darah Cirebon keturunan Sunan Gunung Jati dari Pangeran Sumbu Mangkurat Sari atau Pangeran Trusmi Syarif Wilayatullah dari jalur putra Pangeran Syekh Pasiraga Depok Cirebon dari jalur cicitnya yang bernama Hukum Haram Wira Subrata Kepuh. Dudung lahir di Bandung pada tahun 1965. Ia merupakan putra pasangan dari Bapak Nasuha dan Ibu Nasyati, pegawai negeri sipil di lingkungan Bekang Dam 6 Siliwangi. Pada tahun 1985 lulus dari SMA Negeri 9 Bandung dan tahun 1988 lulus Akademi Militer. Sebelum menjadi KSAD, alumnus Akmil 1988 ini diangkat sebagai Pangkostrat sejak 25 Mei 2021 setelah dinilai sukses mengemban amanah sebagai Panglima Kodam Jaya atau Pangdam Jaya. Suami Rahma itu mengawali karir bergensinya sebagai Dandim 0406 Musirawas di Sumatera Selatan dan Dim 0418 Palembang. Pada tahun 2010, Aspers Kasdam 7 Wirabuana, 2011 Komandan Residemen Induk Kodam atau Danrindam 2 Sriwijaya. Kemudian pada tahun 2015 sampai 16 Wabub Akmil tahun 2016 sampai 2017, Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat tahun 2017 sampai 2018, Wakil Asisten Teritorial atau Waster Kasat 2018 sampai 2020, Gubernur Akmil 27 Juli 2020, Pangdam Jaya 25 Mei 2021 Pangkostrat. Kasat Jenderal Dudung beri tips ke mahasiswa jika ingin jadi pemimpin yang berhasil. Lupakan masa lalu. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Malang, Kompas TV. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman memberikan kuliah tamu ke mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur pada tanggal 2 Februari 2022.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Pengkostrat itu mengatakan bahwa generasi muda khususnya mahasiswa di Indonesia harus memiliki jiwa inovasi dan kreativitas agar mampu menjadi pemimpin yang berkualitas. Jenderal Dudung menyampaikan demikian karena para mahasiswa atau generasi muda nantinya akan menggantikan posisi pemimpin yang ada di Indonesia. Semua calon pemimpin ke depan harus punya imajinasi, inovasi, kreativitas termasuk visi dan misi, serta memiliki cita-cita dan harapan, kata Dudung di hadapan puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya yang dikutip mulai keterangan resminya pada hari Rabu 2 Februari 2022. Dudung menambahkan, para mahasiswa harus memiliki inovasi, imajinasi, dan kreativitas agar mampu menjadi pemimpin yang berkualitas, termasuk cita-cita dan harapan agar mampu menjadi pemicu lahirnya inovasi dari para generasi muda tersebut. Kalau tidak punya itu semua, nanti akan jadi pemimpin biasa-biasa saja, hanya rata-rata air kalau bahasa tentara, ujarnya. Ia menjelaskan, imajinasi yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah mampu untuk memiliki daya pikir guna, memprediksi tantangan, dan upaya untuk menghadapinya. Kemudian lanjut Dudung, inovasi berarti seseorang pemimpin juga harus mampu memiliki gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, Dudung menuturkan seorang pemimpin juga harus mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang diinginkan. Namun demikian, Dudung mengingatkan, meskipun para generasi muda telah memiliki visi dan misi, inovasi, kreativitas, dan imajinasi juga harus dibarengi dengan adanya sikap yang baik daripada calon pemimpin muda tersebut. Namun itu semua akan percuma jika tidak dibarengi dengan kebaikan, ucap Dudung. Ia menambahkan, untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil ada 3 kunci utama yang harus ditetapkan khususnya bagi para generasi muda Indonesia. Pertama, melupakan masa lalu. Kedua, melakukan hal yang terbaik secara optimal. Ketiga, harus memperjuangkan cita-cita. Dengan 3 kunci utama tersebut, kita diharapkan bisa diterapkan oleh generasi muda Indonesia agar mampu melahirkan para pemimpin yang berkualitas dan baik untuk masyarakat.